Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Terjebak Cinta Si Oduda. Kalau teman-teman Kabar Burung belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Hangga segera membawa Swari ke RS karena tak kunjung siuman. Satria segera menghubungi ayahnya mengenai kondisi Swari. Bagaimanapun, Satria sudah diberi amanah oleh ayah Swari yang sekaligus juga ayahnya dengan beda ibu untuk menjaga adiknya. Swari memang tidak dibiarkan mengetahui siapa dirinya karena Satria takut akan tumbuh rasa benci terhadapnya. Swari membuka matanya perlahan. Badannya masih terasa lemas, dengan kepala sedikit pusing. Swari terbaring di ranjang pasien dengan Satria yang menunggu di sampingnya. Sementara sosok laki-laki parubaya yang sudah memberi tanda merah di pipinya telah duduk di sofa ruang VIP, tak jauh dari posisinya. Diliriknya sekilas sang ayah yang sedang sibuk menatap layar ponsel. Lalu, tatapannya beralih kepada Satria yang tampak memejamkan mata, mungkin lelah menungguinya. Gerakan tangannya tak sengaja membangunkan Satria yang sempat terhempas dalam mimpi. "Swari, kamu sudah bangun? Bagian mana yang sakit?" Perhatian yang diberikan Satria justru membuat air mata Swari kembali menetes, membasahi pipinya. Satria menggenggam tangan kanan Swari yang tidak tertancap selang infus. "Maafkan aku ya, Ri. Aku tidak ingin menyakitimu." Swari justru makin terisak dan segera menarik tangan kanannya untuk menutupi mulutnya. Padahal ia mengetahui Swari siuman, lantas beranjak dari sofa untuk mendekatinya. Satria segera menyalahkan ayahnya duduk di samping Swari. "Ayah tidak mau tahu. Setelah sembuh, kamu harus tinggal di Solo atau pulang ke rumah ayah." Swari yang mendengarnya makin terisak. Suara lantang ayahnya langsung menusuk hatinya. Perih terasa sesaat. Swari memiringkan tubuhnya ke kiri, menghindari tatapan amarah dari ayahnya. "Satu lagi, tinggalkan laki-laki duda itu." Swari tak mampu membalas perkataan ayahnya. Dia hanya mendengarkan dengan baik sembari menahan emosi yang memuncak di dadanya. Itu bukan saatnya Swari berdebat dengan ayahnya karena kondisinya yang masih lemah. Dia merasa lelah bertengkar pada sosok yang harusnya menjadi pahlawan dan cinta pertamanya. Entah kenapa, sikap ayahnya yang dulu penyayang menjadi berubah sejak berpisah dengan ibu kandungnya di usianya yang menginjak SMP. Lantas, kalau Satria adalah kakaknya, artinya ibu Satria adalah istri pertama dari ayahnya. Swari memijit pelipisnya, memikirkan masalah hidup yang rumit kian membuat pusing kepalanya. Seminggu berlalu, Swari mulai melaju dari Solo ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi skripsinya. Adanya masalah yang menimpa tidak ingin membuatnya terpuruk. Emosinya segera diluapkan untuk menyelesaikan kuliahnya yang tinggal selangkah lagi. Swari tidak ingin membuat ayahnya murka lagi dengan apa yang dilakukannya. Dia sudah menuruti perkataan ayahnya untuk tidak berhubungan lagi dengan Hangga, ayah Arka, sekaligus bos tempat ayahnya bekerja. Swari tidak mau ancaman ayahnya benar-benar terjadi. Salahnya sendiri, tidak peduli di mana ayahnya bekerja, hingga tidak mengetahui ternyata ayah dan laki-laki yang mengisi ruang hatinya bekerja di satu perusahaan. Ayah Swari memegang posisi di bagian kepala divisi keuangan. Banyak rahasia perusahaan yang dipegangnya menjadi senjata untuk memperingatkan Swari supaya menjauh dari Hangga. Swari memilih menjauhi Hangga dan fokus menyelesaikan studinya. Tidak mudah memang, karena keduanya sudah berniat menjalin hubungan ke jenjang serius.
Pikiran Swari hubungan dengan perbedaan usia yang jauh memang membutuhkan perjuangan besar. Entah apa yang dirasakan laki-laki itu sekarang. Yang pasti, rasa nyeri di dada Swari terasa sangat mengingatkan kebersamaannya dengan Hangga. Nomor ponselnya pun Swari tak hafal. Kini, dia menggunakan nomor baru karena diminta mengganti oleh ayahnya. Seorang wanita cantik berpakaian gaya putri Solo memasuki kamarnya. Dia tak lain adalah ibu kandung Swari yang bernama Mareta Setianingrum. Wanita itu mendekati Swari yang duduk melamun di ranjangnya. "Swari, nanti siang kita kedatangan tamu keluarga Pak Hadiningrat. Kamu harus bersiap dan ikut menyambutnya ya." Ucapan ibunya memang halus, sudah layak berpredikat keturunan darah biru. Tapi tidak dengan Swari yang jiwanya masih muda dan bergejolak untuk melakukan apa saja yang menjadi keinginannya. Swari hanya mengangguk patuh tanpa ekspresi senyum sedikit pun. Dia tahu arah pembicaraan dengan ibunya itu pasti akan membahas tentang perjodohan. Bagaimana nasibnya kali ini? Hanya dipasrahkannya pada Yang Maha Kuasa. Siang hari waktu menyambut kedatangan keluarga Hadiningrat pun tiba. Swari sudah berpakaian sesuai arahan ibunya. Hal yang tidak nyaman untuknya berpakaian feminim seperti putri Solo. Namun, dia berusaha menyamankan diri untuk tidak membuat malu ibunya. Ayahnya memang tidak ikut menghadiri acara ini karena kesibukannya menyiapkan pembukaan cabang baru kantor Hangga di Solo. Ayahnya jelas menuruti apa yang disiapkan ibunya. Keluarga Hadiningrat datang 3 orang, pria dan wanita parubaya yang menurut Swari adalah orang tua dari anak muda seusia mungkin 1 atau 2 tahun di atasnya. Pandangan pertama Swari pada pemuda itu spontan menggetarkan hatinya. Tampan iya, soleh sepertinya juga iya, sesuai penampilannya. Tapi hatinya siapa yang tahu? Karena rona di wajahnya pun sekilas menampilkan senyum terpaksa. Swari yakin ibunya juga tidak sembarangan memilih jodoh untuknya. Swari menampilkan senyum terbaiknya menyambut kedatangan keluarga Hadiningrat. Meski di dalam lubuk hati terdalamnya, dia ingin kabur dari acara perjodohan itu. "Mari silakan duduk Pak, Bu. Ini Swari anak saya yang kuliahnya di Jogja," terang Ibu Mareta pada tamunya. Swari memaksakan tersenyum di hadapan tamunya. "Oh iya Jeng, ini Narendra Baskara anak saya, sudah lulus 2 tahun yang lalu. Sekarang ikut membantu mengurus perusahaan ayahnya." Ibunya Rendra memperkenalkan putranya dengan suara sama halusnya seperti Ibu Swari. Sementara suaminya turut menyimak dan sesekali tersenyum. "Nak Rendra, sebaiknya ajak jalan-jalan Swari, biar kalian saling kenal dulu," pinta Bu Mareta. "Baik Bu, ayo ikut aku." Swari terlonjak kaget mendengar ajakan Rendra yang menurutinya sedikit memaksa. Tersirat pula wajah Rendra yang tidak menyukai acara perjodohan ini. Apa laki-laki ini juga terpaksa sepertiku? Haruskah aku ajak kerja sama aja? Guman Swari dalam hati. "Masuk." Titahnya sambil bersiap duduk di kursi kemudi mobil, membuat nyali Swari menciut. "Astagfirullah, galak amat sih," batin Swari sambil mengelus dadanya. Rendra membawa kuda besinya membelah jalanan kota Solo. Dia mengarahkan kemudinya menuju alun-alun kota. Di tempat lain, Hangga sedang memimpin rapat di kantornya. Sudah seminggu dia tidak bertemu Swari. Komunikasinya pun juga terputus karena Swari berganti nomor ponsel. Sementara seminggu, Hangga larut dalam kesedihan dan kekecewaan dengan yang dilakukan salah satu karyawan kepala divisinya, yakni ayah Swari. Beliau sengaja menjauhkan dirinya dengan sang anak. Hangga harus memikirkan strategi untuk meluluhkan hati ayah Swari. Di kantor, keduanya tetap bersikap profesional tanpa mencampur adukan masalah pribadi. Dalam hatinya, Hangga tetap akan memperjuangkan cintanya pada Swari. "Apapun yang terjadi, aku akan mengejarmu Swari.
Kecuali kamu tidak mau ikut berjuang, maka aku tidak bisa memaksakan diri. Guman Hangga dalam hatinya. Swari dan Rendra melangkah kaki dari tempat parkir menuju pinggir alun-alun. Mereka mencoba jajanan yang ditawarkan pedagang kaki lima. Langkah kaki Rendra yang lebar membuat posisinya berada di depan, meninggalkan Swari yang berjalan terseok di belakang. Swari bertambah malas-malasan mengikuti laki-laki di depannya. Dia hanya menggentakkan kakinya ke tanah untuk mengurangi kekesalan. Kencan macam apa ini? Sudah seperti gunung es, terasa dingin menyengat. Komunikasi yang buruk. Swari sudah menggerutu dengan kondisi Rendra yang cuek terhadapnya. Rendra berhenti di sebuah penjajah batagor lalu memesan 3 porsi. Hah? Kenapa dia pesennya 3 porsi? Apa dia makannya banyak? Swari dipenuhi prasangka yang berkelebatan di otaknya. Namun, dia urung bertanya. Kamu mau berdiri terus di situ? Seru Rendra sambil menahan tawanya melihat tingkah Swari yang bengong. Iya, Swari merasa malu, menyadari dirinya kepergok melamun. Dia lantas ikut duduk lesehan di tikar yang disediakan. Melamun apaan sih? Enggak kok, lagi mikirin aja. Kenapa pesan batagornya 3 porsi? Oh iya, barangkali kamu makannya banyak kan aku juga gak tahu. Celetuk Rendra dengan santai membuat Swari memutar bola matanya. Astaga, aku bukan tipe orang kemaruk ya Ren. Ini mubazir nanti kalau nggak ada yang makan. Protes Swari. Siapa bilang nggak ada yang makan? Saat keduanya berdebat, datanglah perempuan cantik berhijab. Dia sangat cantik menurut Swari. Anehnya, setelah mengucap salam, dia langsung mencium tangan Rendra dan ikut duduk lesehan bertiga. Maaf terlambat mas, ucapannya dengan senyum mengambang sambil melirik Swari. Kening Swari pun berkerut, ada rasa tak nyaman yang menyambangi dirinya. Beberapa pertanyaan berkelebatan di otaknya. Siapa perempuan cantik ini? Apakah saudaranya Rendra? Jadi maksud pesan 3 porsi itu satunya untuk dia, batin Swari. 3 porsi batagor sudah siap di depan mereka bertiga, lengkap dengan minumannya jeruk hangat. Rendra sengaja meminta perempuan yang baru datang tadi duduk di sampingnya, sementara Swari duduk di depan mereka berdua. Swari, kenalkan, ini Aisyah, ucap Rendra dengan senyum tersungging. Aisyah, Swari. Kedua perempuan beda cara berpakaian itu saling bersalaman dan bertukar senyuman. Ada rasa hangat saat Swari melihat wajah cantik Aisyah yang berjilbab. Sudah lama dia ingin belajar berjilbab. Kini, pertemuannya dengan Aisyah mengingatkan kembali dengan niatnya itu. Ayo dimakan dulu selagi hangat, ajak Rendra. Mereka makan batagor sambil menikmati lalu lalang orang yang beraktivitas di sekitar alun-alun. Ada yang sekedar menikmati kuliner, tidak sedikit juga yang berolahraga. Dan ada juga yang duduk-duduk bersantai, bercengkrama dengan keluarganya. Swari memakan batagor dengan lahap. Netranya beralih pada seorang anak kecil yang terlonjak senang saat bermain dengan ayah ibunya. Pikirannya langsung melayang, membayangkan dirinya dan Hangga di posisi itu. Tidak mungkin. Aku terlalu bermimpi yang tinggi. Swari hanya menggelengkan kepalanya. Lamunan Swari dibuyarkan dengan suara batuk Rendra yang tiba-tiba menyeruak. Aisyah segera mengambilkan tisu dengan cekatan. Lalu Aisyah mengelus punggung Rendra dengan lembut. Pelan-pelan mas. Swari hanya terbengong melihat perlakuan Aisyah pada Rendra. Rasa penasaran bertambah menyeruak di pikirannya. Swari melihat hubungan kedua insan di depannya itu sepertinya tidak sekedar hubungan biasa. Kalau mereka tidak ada hubungan saudara, kenapa Rendra dan Aisyah berani saling bersentuhan? Pikiran Swari sudah berkecamuk dan tak tahan untuk bertanya. Kenapa aku jadi seperti obat nyamuk ya Ren? Celetuk Swari sudah tak tahan bersuara. Rendra dan Aisyah tergelak mendengar Swari yang menyeletuk. Maksudmu apa Swari? Balas Rendra dengan senyum lebar seperti mengejek Swari. Dasar gak peka. Kamu tuh sebenarnya mau ngajak jalan-jalan siapa sih?
Suari memulai terpancing emosinya. Namun, dia segera menahan diri dengan menghela nafas. Oh itu, santai aja. Kita makan bareng bertiga. Iya kan Aisyah? Aisyah yang merasa terpanggil hanya mengangguk sopan. Sebenarnya, Aisyah ini siapa kamu, Ren? Kamu kok cuma mengenalkan namanya saja sih? Kamu beneran mau tahu Aisyah siapa? Tantang Rendra membuat nyali Suari menciut. Perasaan Suari menjadi tak nyaman dengan pertanyaan Rendra. Namun, daripada dirundung penasaran, dia pun mengangguk mengiyakan. Aisyah itu wanita yang sangat berarti untukku. Suari terperanjat mendengar penuturan Rendra. Dia tak menyangka berada di posisi sekarang ini menjadi orang ketiga. Berarti benar kalau Rendra sebenarnya tidak menyukai perjodohan ini, pikir Suari. Maksudmu Aisyah, dia istriku. Apa? Kamu keterlaluan banget, Ren. Kan aku jadi terlihat menggenaskan banget di sini. Teriak Suari membuat Aisyah merasa tidak enak hati. Bukannya kamu senang kalau perjodohan ini dibatalkan ya? Atau justru kamu malah menginginkannya? Siapa juga yang mau jadi istri kedua? Haha, Suari, kamu itu lucu. Jelas-jelas bukan aku loh yang menawari. Aku mengajak kamu jalan hanya mengikuti keinginan orang tua kita. Aku tahu kamu gak mungkin menyukaiku. Ya bukan? Mas jangan bilang begitu. Tukas Aisyah yang menambah gak enak hati dengan Suari. Gak apa-apa Ais, orang Suari sukanya sama duren kok. Kening Aisyah berkerut mendengar ucapan Rendra. Sedangkan Suari malah melotot tajam ke arah Rendra. Bagaimana Rendra bisa tahu kalau dirinya pernah menyukai duda keren macam Om Hangga? Apa ibunya bercerita pada Rendra? Duh, malunya aku, guman Suari. Jadi kesimpulannya bagaimana ini Ren? Apa keluargamu sudah tahu kalau Aisyah ini istrimu? Belum, kami menikah siri. Aku harus meyakinkan mereka dulu untuk mau menerima Aisyah sebagai bagian dari keluarga. Jadi, mari kita bekerja sama Suari. Hah? Kerjasama? Rendra mengangguk membuat Suari memutar otaknya terlebih dulu. Dia memikirkan kerjasama haruslah saling menguntungkan. Keuntungan apa yang aku peroleh kalau menyetujui kerjasama ini? Tanya Suari. Kamu gak akan jadi istri kedua? Jah, bukan itu maksudku. Iya, aku cuma bercanda. Kita bisa membatalkan perjodohan ini dengan cara baik-baik dan bukan sepihak. Jadi keluarga kita tetap terjalin hubungan baik. Aku tahu, kamu masih mengharapkan seseorang menjadi pasangan hidupmu bukan? Tapi orang tuamu juga tidak menyetujuinya. Bukan tidak setuju, tapi belum. Nah, itu kamu masih berusaha memperjuangkannya. Entahlah, sahut Suari dengan wajah murung mengingat hubungannya dengan Hangga yang sudah terputus sejak seminggu terakhir. Aisyah segera mencairkan suasana dengan mengajak bercanda Suari. Dia meminta maaf karena merasa menjadi penghalang perjodohan. Namun justru Suari balik meminta maaf pada Aisyah karena dirinya seperti menjadi orang ketiga. Keduanya asyik mengobrol masalah perempuan hingga Rendra merasa dicuekin. Kalian ngobrol apaan sih? Asik banget. Lupa ya kalau ada orang di sini. Celetuk laki-laki yang pura-pura kesal wajahnya. Gak usah ikut-ikutan Ren. Ini masalah perempuan. Larang Suari dengan memasang muka garang. Suari meminta Aisyah mengajarinya berjilbab. Aisyah pun dengan senang hati akan membantunya. Suari, sementara kamu bisa membantuku di kantor ya. Kamu jadi asistenku, supaya orang tua kita tidak curiga. Nanti, kalau waktunya sudah tepat, kita bisa menyampaikan ke mereka tentang membatalkan perjodohan ini. Baiklah, tapi sesekali aku ke Jogja, mau ngurus sidang skripsi ya. Sip, utamakan ya itu dulu. Jawab Rendra dengan mengacungkan jempolnya. Ini hari pertama Suari menjadi asisten Rendra di kantornya. Suari mengenakan pakaian muslim dilengkapi hijab yang sudah diajarkan Aisyah dengan cara pemakaiannya. Meski masih terlihat kaku, tapi Suari berusaha menyamankan diri dengan memakai hijab. Dia benar-benar berniat dari lubuk hatinya, bukan hanya sekedar untuk penampilan. Dia merasa harus banyak memperbaiki diri.
untuk mengalihkan rasa kecewa yang didapatnya dari keinginan ayah ibunya yang memaksanya untuk mengikuti perjodohan. Ternyata, Rendra sedang dicalonkan menjadi CEO di perusahaan milik keluarganya. Rendra terlihat sangat sibuk sekali, hingga meminta Swari menjadi asistennya. Awalnya Swari protes, kenapa bukan Aisyah saja? Ternyata karena Aisyah berprofesi menjadi guru SD dan Rendra menyukai profesi yang melekat pada istrinya. Swari, tolong siapkan berkas untuk meeting nanti ya. Ada kolega dari Jogja mau ngajak kerjasama. Siap, Pak. Waktu meeting telah tiba. Rendra dan Swari bersiap masuk ke ruangan yang telah disiapkan. Tampak orang yang memasuki ruang menyusul mereka. Swari mengarahkan netranya ke pintu ruangan saat mendengar suara denting sepatu menggema. Matanya terbelalak, mendapati sosok yang beberapa hari mengusik pikirannya. Om Hangga, astagfirullah, kenapa harus ketemu dia di sini? Tatapan terperanjat juga tersirat di wajah Hangga mendapati Swari yang ada bersama koleganya. Keduanya larut dalam pandangan mata yang terkunci satu sama lain, sampai sebuah suara membuyarkannya. Swari, ini kolega dari Jogja yang aku ceritakan. Terang Rendra membuat Swari mengenyitkan dahi. Dia tahu kalau Rendra sedang mengajaknya berpura-pura bekerja secara profesional. Swari menampakkan senyum terbaiknya meski dalam hatinya gugup setengah mati. Seminggu tidak melihat wajah laki-laki yang sudah menempati sudut ruang hatinya membuat merasakan kerinduan yang teramat dalam. Pun juga Hangga melempar sirat kerinduan dari sorot matanya yang tajam mengujam ke arah Swari. Rendra sedikit salah tingkah dibuatnya. Pasalnya, mereka berdua saling menatap tajam dalam diam. Rendra mencoba mencairkan suasana dengan berdehem, membuat Swari dan Hangga salah tingkah dan segera memutuskan pandangannya. Mereka berusaha bersikap baik-baik saja seperti kolega yang baru bertemu. Mari kita mulai presentasinya Pak Hangga. Silahkan. Hangga bersama Kartika sekretarisnya menyiapkan presentasi. Beruntung, Swari belum pernah bertemu sekretaris dari Hangga. Jadi, dia tidak perlu takut ketahuan sedang berpura-pura. Swari menyaksikan presentasi Hangga hanya bisa terpukau. Pesonanya sebagai CEO terpancar dari wajah Hangga, membuat Swari terbang dalam lamunan. Dia dibuat tak berkedip dengan penampilan wibawanya Hangga. Namun, lamunan Swari berganti rasa sedih, mengingat tindakan ayahnya yang membuatnya terpisah jauh dari Hangga juga Arka. Swari merasa masih punya hutang tanggung jawab menemani belajar Arka. Sejak dirinya melaju dari Solo ke Jogja, dia melimpahkan tugas mendampingi les Arka ke Satria. Awalnya Swari marah saat mendapati kenyataan Satria adalah kakaknya. Namun Swari sadar itu bukan kesalahan laki-laki yang sudah dianggap sahabat baiknya. Rasa sakit hatinya pun pudar seiring berjalannya waktu. Lagi pula, Satria selama ini sudah baik padanya. Sudah cukup mengagumi pesonanya. Hati-hati Swari, bisa-bisa kamu kecantol. Ngomong-ngomong, Pak Hangga itu duda loh. Goda Rendra sambil berbisik pada Swari yang duduk di sampingnya. Cek. Dasar Rendra, kamu gak tahu siapa Pak Hangga sebenarnya, guram Swari. Hangga selesai presentasi, lalu kembali ke tempat duduknya sambil sesekali melirik ke arah Swari. Namun, Swari justru membuang muka saat tatapan mereka bertemu. Baiklah Pak Hangga, ide yang bagus untuk pembukaan cabang baru di kota ini. Mari, kita sepakati kerjasama ini. Semoga sukses ke depannya. Rendra menjabat tangan Hangga kemudian mengambil berkas yang disiapkan Swari berupa surat perjanjian yang akan ditandatangani kedua pihak. Berkas diserahkan Rendra ke Hangga untuk ditandatangani, lalu diberikan ke Swari untuk disimpan. Oh iya, karena meeting sudah selesai, mari kita makan siang bersama. Saya harap Pak Hangga tidak menolak, tawar Rendra. Dengan senang hati Pak Rendra, bukan begitu Tika? Sekretaris Hangga mengangguk setuju dengan bosnya. Oke, sayang, tolong siapkan restoran terbaik di kota ini untuk makan siang bersama ya. Pinta Rendra pada Swari membuat Hangga terperanjat. Maaf Pak Rendra,
Tadi menyuruh siapa? Seru Hangga meminta penjelasan. Oh iya, saya lupa memperkenalkan. Ini Swari, asisten saya sekaligus calon istri. Hangga bagai disambar petir mendengar ucapan Rendra. Baru seminggu tidak bertemu Swari, ternyata kondisinya tidak sesuai ekspektasinya. Swari sudah akan menjadi milik orang lain. Lebih parahnya lagi, calon Swari adalah koleganya. Lain lagi kondisi Swari, yang belum paham kalau Rendra sedang berpura-pura. Dia hanya bisa mengenyitkan dahinya, merasa tak enak hati pada Hangga. Kenapa juga Rendra harus mengatakan masalah pribadi di depan Om Hangga? Batin Swari kalang kabut karena ditatap tajam oleh Hangga. Dia hanya bisa menunduk untuk mengurangi rasa bersalahnya. Sayang, hubungi resto ini aja. Aku yakin kamu belum begitu hafal tempat makan di kota ini. Ucap Rendra kian membuat hati Hangga memanas. Tangannya terkepal dan giginya saling menggertak. Swari semakin merasa bersalah karena hanya diam saja. Dia tak mungkin meluruskan di saat seperti ini, hanya akan membuat malu di depan sekretaris Hangga dan juga Rendra. Dia perlu membuat perhitungan dengan Rendra setelah selesai meeting. Pikirnya, ponsel Hangga berbunyi, membuat tatapan tajamnya antara dirinya dengan Swari terputus. Halo? Ya, halo. Aku sudah sampai. Oh iya, kamu sudah sampai hotel. Kalau mau langsung ke kamar. Kuncinya ada di resepsionis. Hangga sengaja meloudspeaker supaya suara penelpon terdengar oleh Swari. Sementara Swari hanya memicingkan mata mendengar suara perempuan yang menelpon Hangga. Di restoran Nusantara, Swari menemani Rendra menjamu makan siang Hangga dan sekretarisnya. Hatinya merasa tidak tenang karena suara telepon yang keluar dari ponsel Hangga. Om Hangga bicara dengan siapa tadi di telepon? Guman Swari. Selesai makan siang, Hangga berpamitan untuk kembali ke hotel tempatnya menginap. Terima kasih Pak Rendra atas jamuan spesialnya. Sama-sama Pak Hangga. Hangga bersalaman dengan Rendra, lalu beralih menatap Swari yang tambah cantik di matanya. Apalagi dengan penampilan barunya. Hangga mendekatinya, seraya mengulurkan tangan kanannya. Kamu berutang penjelasan padaku. Aku tunggu kedatanganmu sore ini. Aku tidak menerima penolakan. Ancamannya membuat Swari tergelak dan segera menerima secari kertas kecil, lalu digenggamnya. Beruntung Rendra fokus dengan sekretaris Hangga yang sedang berpamitan padanya. Jantung Swari berdetak dengan kencang, membuatnya gugup seketika. Dia tak menyangka Hangga akan melakukan hal kecil tak terduga. Swari hanya bisa memberikan senyum terpaksa, lalu menunduk tak berani menatap balik lawannya. Sepeninggal koleganya, Rendra menatap mimik tak wajar dari Swari. Kamu kenapa terlihat aneh, Swari? Celetuk Rendra membuat Swari bertambah kesal. Kenapa kamu mencampur adukan masalah pribadi dengan urusan bisnis, Ren? Bagian mana yang kamu maksud? Kamu bilang kalau aku calon istrimu, seru Swari dengan kasar. Oh itu, aku sengaja cuma mau melindungimu. Pak Hangga itu seorang duda tampan bukan? Aku khawatir kamu tertarik sama dia. Atau justru dia yang tertarik sama kamu? Terang Rendra sambil terbahak. Astaga, Narendra Baskara. Kejam sekali kamu. Namamu indah, tapi tidak sesuai dengan artinya. Kamu sudah membuat hidupku makin rumit. Swari sudah kian mendengus kesal. Namaku memang bagus, bersinar layaknya dewa. Memang kenapa sih? Tanya Rendra tak mengerti. Kamu membuat hidupku tidak sesuai dengan arti namaku. Prameswari Putri, seorang perempuan dengan jalan hidup tentram dan bahagia. Kenyataannya sebaliknya. Aku rasa hidupku makin menyedihkan. Swari menangis terisak menatapi nasibnya, membuat Rendra tak enak hati. Maafkan aku Swari, katakan yang sebenarnya. Apa kamu mengenal Pak Hangga, kolegi kita? Swari mengangguk sambil mengusap air matanya yang sudah membasahi pipi. Dia ayah muridku. Dia juga yang menjadi alasan ayahku melemparkan aku ke sini. Apa? Kamu serius? Rendra menepuk jidatnya merasa telah membuat kesalahan pada Swari.
Rendra berjanji pada Swari untuk membantu meluruskan kesalahpahaman saat mengenalkan Swari sebagai istrinya pada Hangga. Akan tetapi, Swari merasa bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. "Aku siap jika kamu butuh sesuatu, Swari," ucap tegas Rendra yang diangguki Swari. Rendra berniat mengantar pulang Swari sebelum menjemput Aisyah. Namun Swari menolak tawarannya. Swari melihat secari kertas yang digenggamnya setelah Rendra pergi melajukan mobil menjemput Aisyah. Swari meyakinkan Rendra bahwa dirinya baik-baik saja dan akan menyelesaikan urusannya dengan Hangga sebelum pulang ke rumah. Dia tidak ingin terlihat sedang ada masalah saat sampai rumah. Tertulis nama hotel dan alamatnya di kertas yang diberikan Hangga. Swari melewatkan beberapa jam di toko buku sambil menanti waktu untuk menemui Hangga di hotel. Setelah dirasa cukup untuk datang tepat waktu setelah sholat asar, Swari segera memesan taksi. Swari segera memesan taksi online untuk menuju hotel berbintang 5 tempat Hangga menginap. Sepanjang perjalanan naik taksi, Swari kian merasa gugup. Jantungnya berdetak kencang, manakala dia akan bertemu Hangga secara langsung, bukan urusan bisnis. Entahlah, apa yang akan aku katakan nanti? Apa dia mau mendengarkan penjelasanku? Atau justru menyalahkanku? Swari merasa frustasi sendiri akibat ulah Rendra. Setengah jam perjalanan, Swari sampai lobi hotel megah yang dituliskan Hangga. Dia menuju resepsionis, menyampaikan ingin menemui tamu yang menginap di hotel itu. Petugas resepsionis memintanya menunggu di lobi dan Swari menurutinya. Dia memang tidak minta nomor ponsel Hangga, sehingga tidak bisa mengabari kalau sudah sampai lokasi. Swari tidak duduk di ruang tunggu lobi, justru dia berjalan-jalan di sekitar taman depan. Netranya memecing ke arah restoran hotel yang tersekat kaca, sehingga terlihat dari posisinya berdiri. Ada rasa sesak di dada saat pandangannya tertuju pada satu sosok dicarinya yang sedang duduk berdua dengan wanita cantik. Terlihat Hangga sedang memegang wajah wanita itu membuat hatinya kian memanas. Swari menajamkan penglihatannya ke sosok yang duduk bersama Hangga. Ternyata Dena. "Oh, jadi ini yang mau diperlihatkan Om Hangga padaku. Bagaimana aku bisa berpikir kalau aku yang menyakitinya? Padahal dirinya kini juga dekat dengan Tante Dena. Apa Om Hangga hanya ingin membalas sakit hatinya pada aku?" Berbagai spekulasi menari di otak Swari. Emosinya tak tertahankan. Ingin rasanya mengeluarkan semua jurus karate yang dia punya dan meluapkannya. Kedua tangannya pun mengepal. Tak terasa, tetesan bening yang mengumpul di pelupuk matanya mengalir tak tertahankan. Saat tak sengaja, Hangga menoleh ke arah luar. Swari segera berbalik, bersembunyi dari jangkauan pandangan Hangga. "Ada apa enggak?" tanya Dena yang merasa Hangga menatap fokus ke arah luar hotel. Hangga hanya menggeleng, lalu melihat benda yang melingkar di tangan kirinya. "Ah, mungkin itu hanya ilusiku saja yang berharap Swari akan datang kemari. Nyatanya sudah lewat jam yang aku janjikan, dia tidak nampak batang hidungnya." "Kamu ada janji dengan seseorang?" selidik Dena. Tidak ada," celetuk Hangga. Sebenarnya dia tidak berbohong bukan? Karena mereka tidak janjian, melainkan Hangga yang memaksa Swari datang menemuinya. "Sepertinya aku terlalu berharap banyak padamu, Swari." Tersirat rasa kecewa di wajah Hangga. Dena yang membaca gelagat Hangga yang sedang tidak mood, berinisiatif mengajaknya jalan-jalan. "Nanti malam aku balik Jogja. Kamu bisa antar aku ke BGS nggak? Pusat Grosir Solo." "Mau ngapain?" "Beli kain lah, masa beli bensin?" Tawa Hangga pecah, melupakan rasa kecewanya sejenak. "Oke lah kalau begitu." "Eits, tunggu sebentar. Hangga, ini hari terakhir janjimu mau memberi jawaban padaku kan?" Hangga diliputi rasa bersalah karena menggantung harapan pada Dena yang memintanya mencoba berhubungan lebih dekat selama 3 hari. Sekarang seharusnya Hangga memberi jawaban. "Maafkan aku Dena, beri tambahan waktu lagi. Aku akan menjawabnya besok." "Oke,
Aku harap ada kabar baik darimu besok, batin Dena. Mereka berjalan menuju parkiran untuk mengambil mobil Hangga. Tika dari arah luar yang baru turun dari taksi online segera menyapa bosnya. "Sore Pak Hangga." "Sore, saya mau mengantar Dena ke BGS dulu. Kamu mau ikut sekalian?" "Ah, tidak usah Pak, saya baru saja dari sana. Ini hasilnya." Tika menunjukkan 2 paper bag di tangannya sembari tersipu malu karena belanja duluan tanpa menawari bosnya. Dena justru merasa senang karena tidak ada yang mengganggu kebersamaannya berdua dengan Hangga. Akhirnya Tika kembali masuk ke hotel, namun langkahnya terhenti saat berpapasan dengan Swari. "Mbak bukannya asisten Pak Rendra?" Swari yang tidak siap disapa Tika langsung terlonjak kaget. Iya mbak. Ada perlu dengan Pak Hangga ya?" "Sayang sekali, Pak Hangga barusan pergi dengan Mbak Dena ke BGS. Ada pesan yang mau disampaikan?" "Oh tidak usah mbak, nanti saya hubungi lewat telepon saja. Terima kasih banyak." Swari segera berlalu dari hadapan Tika dengan langkah terburu. Dia merasa ingin segera sampai di rumah dan menenggelamkan diri dalam selimut. Kini bertambah rasa kecewa di hatinya mendapati Hangga berdekatan dengan Dena. "Assalamualaikum." Salam Swari begitu masuk ke rumah untuk menyapa ibunya yang sedang menyirami bunga di taman depan rumah. Salam takzim tak lupa Swari berikan kepada ibunya. "Waalaikumsalam." "Tumben sampai sore Swari. Kamu pergi sama Rendra?" Bu Mareta sedikit heran dengan wajah sembab Swari. Meskipun putrinya berusaha menutupinya dengan seluas senyum, tetap Bu Mareta menduga kalau Swari habis menangis. "Iya Bu, tadi ada meeting dengan koleganya Rendra, terus menjamu makan siang. Setelah itu Swari ke toko buku." "Ya sudah, kamu mandi dulu terus istirahat saja. Pasti capek banget. Lihat wajah kamu, ditekuk gitu." Canda Bu Mareta. Sejatinya Bu Mareta terenyuh karena sejak Swari pindah ke Solo, wajahnya seringkali murung. Putrinya tidak seceria dulu. Mungkin karena kekecewaan yang dipendam terhadap sikap ayahnya. Bu Mareta sebenarnya ingin memberikan yang terbaik bagi putrinya. Namun, sepertinya beliau perlu memikirkan ulang hal itu. Beliau tidak ingin Swari terpuruk kembali sejak perpisahannya dengan sang ayah. Swari menghempaskan tubuhnya ke ranjang kasur. Dia tidak bersemangat untuk masuk kamar mandi. Dia memilih hanyut dalam angan-angan sambil menunggu maghrib tiba. Masih terlintas di benaknya perlakuan Hangga pada Dena yang membuatnya nyeri di dadanya. Mengusik kembali. Mereka jelas sangat cocok. Kenapa aku berharap pada Om Hangga akan kembali padaku? Ah, parahnya diriku yang terlalu mengharapkannya. Swari sudah bermonolog dengan dirinya hingga air mata kembali membasahi pipinya. Dilihat ponselnya bergetar tertera nomor tak dikenal. Ada keraguan Swari menerima panggilan itu, tetapi dia berpikir, mungkin saja ada hal penting. "Halo, assalamualaikum." "Mbak Swari, ini aku Arka." Swari dibuat melongo. Kenapa Arka bisa tahu nomornya? Apa Om Hangga juga mengetahui nomorku? Tapi dia tidak pernah menghubungiku, batinya. Ah, gampang kalau masalah itu. Guru lesku yang baru kan tidak diragukan lagi kebaikannya. Arka tertawa di seberang sana, sedangkan Swari hanya berdeci. "Mbak, aku di rumah Eyang sekarang. Besok pagi temani aku jalan-jalan yuk." Gak lucu kan kalau aku jalan sendirian? Pinta Arka disertai rayuan mautnya. Makanya cari pasangan biar bisa diajak jalan. Kan sudah ada Mbak Swari. Haha. Oke, tapi Mbak bawa teman ya. Mbak bawa teman laki dan perempuan. Swari spontan kepikiran mengajak Rendra dan juga Aisyah. Dia berharap keduanya tidak ada acara. Bagus. Arka, kamu di situ sendirian? Ucap Swari ragu. Bilang aja Mbak mau tanya, ada ayah atau tidak? Ya kan? Tenang aja Mbak, aku sendirian. Malah Mas Satria besok mau ikut nyusul ke sini. Benarkah? Baiklah, Mbak besok juga menyusul ke situ.
Share lokasi ya. Suari merasa hatinya sejenak gembira memenuhi ajakan Arka. Dia berpikir ini kesempatan menghibur dirinya dari masalah yang datang hari ini. Adanya masalah yang hadir tak lantas membuatnya terpuruk. Dia memilih menghibur dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Suari mencoba berpikir hadirnya masalah akan semakin mendewasakannya. Suari bersiap makan malam bersama ibunya. Di rumah itu hanya ada ibunya dan seorang ART yang menemani. Om dan tantenya sesekali menginap di rumah saat liburan. Kepindahan Suari ke Solo membuat kebahagiaan tersendiri bagi Bu Mareta. Di sisi lain, kesedihannya juga dirasakannya saat mengetahui alasan ayah Suari meminta putrinya tinggal di Solo. Karena berhubungan dengan seorang duda yang tak lain adalah bos ayahnya. Bu, besok Suari mau main ke Wonogiri ya. Ada murid yang sedang liburan di rumah ayahnya. Suari ajak Rendra untuk menemani. Bu Mareta tersenyum mendengar Suari mengucapkan nama Rendra. Beliau berpikir sudah ada kemajuan hubungan Suari dan Rendra. Oh iya? Baiklah, kamu hati-hati di sana. Rendra orang yang baik kan? Suari mengangguk dan mengacungkan jempol karena ada makanan yang masih dikunyahnya. Dihabiskan dulu, nanti kesedak, saran ibunya. Terima kasih banyak, Bu. Bu Mareta senang karena melihat putrinya ceria kembali saat meminta izin. Esok pagi, Suari bersiap dengan bawahnya. Dia membawa tas berisi pakaian karena akan menginap 1 atau 2 malam tergantung tempat wisata yang mau dikunjungi bersama Arka. Dia berpamitan dengan ibunya, lalu memesan taksi online. Suari mengajak ketemuan dengan Rendra dan Aisyah di alun-alun kota. Sampai lokasi, Suari sudah melihat 2 orang berdiri bersandar di mobilnya. Suari sangat kagum dengan Aisyah, yang selalu terlihat cantik dipandang. Ini yang ngajak siapa, yang terlambat siapa? Deci Rendra yang dibalas senyuman oleh Suari. Aisyah hanya mengelus lengan Rendra sembari membalas senyum Suari. Maaf bos, harus dandan dulu. Terlihat sekali, Suari sangat bersemangat untuk liburan akhir pekan ini. Sepanjang perjalanan, Suari yang duduk di belakang bersama Aisyah asyik mengobrol tentang masalah perempuan, membuat Rendra jengah. Pasalnya dia merasa dicuekin. Ini ceritanya aku jadi sopir kalian ya? Dicuekin amat sih. Dengus Rendra membuat kedua perempuan cantik yang duduk di jok belakang tertawa. Akhirnya Suari beralih topik pembicaraan yang melibatkan Rendra dan Aisyah. Sesekali Rendra menimpali karena dia harus fokus mengemudikan mobil, sehingga tidak bisa banyak bercanda demi keselamatan perjalanan mereka. Rendra mengemudikan mobil menggunakan GPS yang diberi Suari dari muridnya. Hampir 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Bu Sari. Rumah yang tidak terlalu besar, juga tidak kecil, dengan halaman yang masih luas. Suasana asri yang banyak pepohonan yang menjulang di halaman depan maupun belakang. Udaranya masih sangat segar karena jauh dari polusi kendaraan. Suari merasakan kenyamanan tak terkira saat menginjakkan kaki pertama kalinya di rumah Bu Sari. Pemilik rumah pun segera menyambut kedatangan mereka dengan penuh senyuman. Apalagi Arka yang kegirangan karena kedatangan teman liburan. Ada Satria dan Hana yang ikut numpang, katanya mau ke rumah Eyang sepupunya. Ternyata sepupunya tak lain adalah Arka. Satria sedikit kesal karena merasa dibohongi Hana yang tidak menjelaskannya dari awal. Namun kekesalannya terobati saat dirinya bisa berjumpa lagi dengan adik kesayangannya sekaligus sahabat baiknya, yakni Suari. Apa kabar adikku yang makin cantik? Seru Satria menggoda Suari. Hah? Gak usah sok manis, nanti ada yang cemburu. Cebik Suari sambil melirik Hana yang tersipu. Semua yang mendengar pun tertawa. Wah, ada tamu istimewa nih. Ayo, silakan masuk. Ibu Sari mempersilakan tamunya duduk di tempat yang disediakan. Mereka memilih duduk di lesehan dengan tikar karena lebih santai.
Tak lama kemudian, Ibu Sari dibantu Hana menghidangkan jamuan ala orang desa. Semua mata tertuju pada hidangan yang masih mengepulkan asap. Ada teh hangat, beserta pisang dan kacang godok. "Ini siapa, Ren?" tanya Satria sembari menunjuk perempuan di sampingnya. Satria sudah mengenal Rendra dari ayahnya yang berniat menjodohkannya dengan Swari. Tapi kenapa ada perempuan cantik yang terlihat sangat dekat dengan Rendra? Pikirnya. "Kamu kenal Rendra sejak kapan, Sat?" tanya Swari heran. Pasti kakaknya yang bercerita tentang hubungannya dengan Om Hangga pada Rendra. "Ya sudah lama lah." "Apa? Kok kamu gak cerita sama aku?" ucap Swari kesal. "Nanti kalau cerita, Om Hangga mau dikemanain?" "Ini Aisyah, istriku, Sat." "Hah? Serius?" Rendra mengangguk membuat Satria tersenyum. "Wah, ada yang bahagia nih, gak jadi dijodohin," ledek Satria sambil menatap Swari yang membuang muka. Sudah, ayo dinikmati makanannya. Ada Hana dan Arka, kasihan dicuekin." Seru Swari membuat Hana dan Arka tertawa bersama. Sekitar 1 jam, mereka duduk bercengkrama, lalu sebagian memutuskan melihat kebun belakang rumah Bu Sari. Sementara Aisyah dan Rendra melihat-lihat di taman depan rumah. Deru mobil menyambangi jalan di depan rumah Bu Sari. Sementara Rendra asyik bercanda dengan Aisyah, tidak menyadari siapa yang berada di dalam mobil. Mungkin tamu tetangga Bu Sari karena mobilnya masih terparkir di jalan. Batinya. Seorang laki-laki yang mengemudikan mobil turun mendatangi posisi Rendra dan Aisyah, dan langkahnya pun lebar. Nafasnya memburu, ingin meluapkan emosi yang menyesakkan dada melihat keakraban dua insan di depan matanya. Dialah Hangga yang menyergap ke arah baju Rendra dan berniat memberi pukulan. "Ah!" Aisyah berteriak kencang melihat aksi Hangga hampir memukul Rendra. "Apa yang Pak Rendra lakukan di rumah ibu saya? Hah? Siapa perempuan ini?" Hangga berteriak, syarat emosi, merasa Swari dipermainkan oleh Rendra yang mengenalkannya sebagai calon istri. Swari berlari keluar rumah, mendapati 2 orang laki-laki sebentar lagi adu jotos. "Apa-apaan sih kalian?" Swari segera melerai keduanya dan tercengang melihat Hangga yang hadir di hadapannya. "Om Hangga? Swari, kamu?" Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya ya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan. Oh iya, jika teman-teman kabar burung menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa dibantu komen di bawah agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya.